Di sekolah dasar di Goa, Bersebelasan anak Sulawesi di Selatan. bawah umur Panduan gadget. Kehilangan penglihatannya, Sufin mengalami pusing dan mata sebelah kirinya Anak-anak itu pusing. mengalami gangguan Berangkat ke sekolah, wanita Meninggal dunia selama 4 jam. Pusing, setengah pusing, penglihatan sebelah kirinya tampak berkurang yang kini asal hingga kini kedua korban masih diam nyatanya. Ririn, Kalau untuk proses belajar daringnya sendiri berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Al-Mahidin. Saya Fajira Nabila Putri. Saya Divya Syafra Salsabila. Saya Alifah Hayati. Dan saya Afif Khairi. Di sini kami akan memberikan edukasi terhadap penggunaan smartphone untuk anak usia di bawah 12 tahun dan untuk anak sekolah dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian smartphone. Smartphone adalah perangkat komunikasi seluler yang dilengkapi dengan kemampuan komutasi dan fitur canggih, seperti akses internet, sistem operasi, aplikasi berbasis perangkat lunak, dan fungsi multimedia. Berbeda dengan telepon seluler lainnya, smartphone memiliki kemampuan untuk menjalankan berbagai aplikasi, menyimpan data, mengakses berbagai layanan online. Smartphone menggunakan fitur telepon genggam konvensional dengan fitur komputer, kamera, GPS, dan multimedia lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian smartphone, Mbak, menurut para ahli. Yang pertama yaitu David Cook. David Cook, seorang jurnalis teknologi terkenal, mendefinisikan smartphone sebagai perangkat komunikasi yang tidak hanya untuk menelpon dan mengirim pesan, tetapi juga berfungsi sebagai alat produktivitas, hiburan, dan akses internet. Yang kedua, ada Michel R. Perez. Dalam bukunya, Teknologi Komunikasi, Perez menyatakan bahwa smartphone adalah perangkat multifungsi yang mengintegrasikan telekomunikasi dengan berbagai teknologi canggih, seperti pemarselan data, kamera digital, dan koneksi internet. Yang ketiga, ada Kushaswa. Pada tahun 2019, menurut Kushaswa, smartphone adalah telepon genggam yang memiliki sistem operasi yang memiliki menjalinkan aplikasi perangkat lunak, termasuk komunikasi dasar, multimedia, akses ke berbagai aplikasi pihak ketiga. Yang keempat, ada International Telecommunication Union (ITU), yaitu mendefinisikan smartphone sebagai perangkat seluler yang memiliki kemampuan komunikasi, dapat mengakses jaringan internet, dan memiliki sistem operasi canggih yang mendukung aplikasi-aplikasi internal. Nah, teman-teman semua, saya akan menyampaikan informasi menarik tentang negara-negara dengan jumlah pengguna smartphone terbanyak di dunia. Data ini penting untuk kita pahami karena menunjukkan tren global dalam penggunaan teknologi mobile. Data menunjukkan bahwa Cina memimpin sebagai negara dengan pengguna smartphone terbanyak, mencapai sekitar 910 juta pengguna. Ini disusul oleh India dengan 647 juta pengguna dan Amerika Serikat di posisi ketiga dengan 249 juta pengguna. Menariknya, Indonesia berada di peringkat keempat dengan 192 juta pengguna. Fakta ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar, seiring dengan pertumbuhan teknologi dan akses internet yang semakin luas. Negara lainnya seperti Brazil 138 juta pengguna, Rusia 105 juta pengguna, Jepang 97 juta pengguna, dan Meksiko 80 juta pengguna, juga menunjukkan angka yang signifikan. Hal ini menegaskan bahwa penetrasi smartphone telah menjadi fenomena global. Dengan data ini, kita dapat melihat bagaimana teknologi smartphone tidak hanya menjadi alat komunikasi tetapi juga pendorong utama dalam berbagai sektor, termasuk e-commerce, pendidikan, dan layanan kesehatan. Untuk Indonesia, ini adalah peluang besar untuk mengembangkan solusi digital yang lebih inklusif. Baik, selanjutnya dampak penggunaan smartphone pada anak usia 12 tahun atau anak sekolah dasar. Penggunaan smartphone pada anak usia sekolah dasar memiliki dampak negatif tergantung pada cara dan durasi penggunaannya. Yang pertama yaitu dalam kesehatan fisik, yang dimana dalam kesehatan fisik ini terdapat dalam masalah mata, yakni terlalu lama menatap layar dapat menyebabkan mata lelah atau gangguan penglihatan. Selanjutnya kurang aktivitas fisik, yang dimana anak yang sering menggunakan smartphone
cenderung kurang bergerak, berisiko obesitas dan postur tubuh yang buruk. Yang kedua, kesehatan mental dan emosional. Yang mana dalam kesehatan mental dan emosional ini terdapat anak yang kecanduan. Anak dapat sulit melepaskan diri dari perangkat, mengurangi waktu tidur, belajar, atau berinteraksi sosial. Lalu stres dan kecemasan. Penggunaan media sosial dapat menyebabkan perbandingan sosial yang tidak sehat. Yang ketiga yaitu penurunan prestasi akademik, yang dimana penggunaan smartphone yang tidak terkendali dapat mengganggu konsentrasi dan waktu belajar. Dan anak mungkin tergoda bermain game atau menonton video, alih-alih mengerjakan tugas sekolah. Yang keempat, akses ke konten tidak sesuai. Anak bisa secara tidak sengaja mengakses konten kekerasan, pornografi, atau informasi yang tidak sesuai usianya, dan membuka risiko cyberbullying atau interaksi dengan orang asing yang berbahaya. Yang kelima, gangguan interaksi sosial. Terlalu sering menggunakan smartphone dapat mengurangi waktu berinteraksi langsung dengan keluarga dan teman, sehingga menghambat kemampuan sosial anak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kasus-kasus yang terjadi akibat kecanduan smartphone atau gadget kepada anak di bawah umur 12 tahun dan anak sekolah dasar. Yang pertama, kasusnya itu terjadinya gangguan mental. Berdasarkan catatan Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Jawa Barat, pada bulan Januari hingga Februari 2021, ada 14 anak alami kecanduan gawai yang menjalani rawat jalan. Sementara pada tahun 2020, rentang bulan Januari sampai Desember, total ada 90 anak yang menjalani rawat jalan gara kecanduan gawai. Spesialis psikiater anak dan remaja Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Lina Budianti, mengatakan usia anak paling muda yang pernah menjalani perawatan karena kecanduan gawai yakni usia 7 tahun. Dan yang kedua yaitu ada kasus seorang anak berusia 12 tahun di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, meninggal diduga akibat kecanduan HP. Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Daerah Banyumas, Dr. Rudi Kristianto, membenarkan bahwa anak tersebut sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dari tanggal 16 sampai 17 Mei 2021. Pasien tersebut didiagnosis mengalami gangguan mental organik dan ensefalitis. Selanjutnya yaitu terjadinya masalah fisik kepada indera penglihatan. Ketua Umum Iropin, Nova Joko Pamungkas, menjelaskan berdasarkan pengumpulan data sementara pada 2023, 350 hingga 400 dari 1000 anak yang mengikuti penapisan terindikasi mengalami gangguan penglihatan karena refraksi sehingga memerlukan kacamata. Paparan layar HP yang lama dapat menyebabkan mata lelah, sering dan gangguan penglihatan. Layar HP juga merupakan sarang kuman, sehingga jika anak-anak di umur 12 tahun dan di bawah umur 12 tahun seperti anak sekolah dasar yang sering menggunakan HP dapat meningkatkan risiko infeksi bakteri karena terlalu lama menggunakan HP. Dan yang terakhir yaitu dapat menyebabkan masalah kesehatan tubuh, di mana penggunaan smartphone secara berlebihan dapat menyebabkan nyeri leher, bahu dan jari-jari atau pergelangan tangan. Hingga yang paling menakutkannya yaitu dapat menyebabkan obesitas pada anak-anak di bawah umur 12 tahun dan anak sekolah dasar. Karena jika penggunaan HP terlalu lama, mereka akan kekurangan melakukan aktivitas dan pergerakan. Baiklah, itulah kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak di bawah umur 12 tahun dan anak sekolah dasar akibat kecanduan dari gawai dan smartphone. Baiklah, untuk mengatasi dampak negatif smartphone bagi anak di bawah umur, orang tua dapat menerapkan beberapa strategi efektif. Yang pertama, batasi penggunaan. Tentukan waktu untuk menggunakan gadget sesuai dengan pedoman kesehatan. Yang kedua, ajak aktivitas lain, melibatkan anak dalam kegiatan fisik dan sosial seperti bermain di rumah, berkebun untuk mengalihkan dari layar. Yang ketiga, jadilah contoh yang baik, menunjukkan perilaku positif dengan membatasi penggunaan gadget sendiri. 4. Ciptakan aturan keluarga, buat peraturan tentang penggunaan gadget di rumah, misalnya tidak menggunakan saat makan. Yang kelima, pendidikan digital, ajarkan anak tentang penggunaan teknologi yang sehat dan bertanggung jawab. Jadi dari video penjelasan kami tadi dapat disimpulkan bahwa dampak negatif dari penggunaan gadget untuk anak SD atau untuk anak di bawah 12 tahun yaitu satu, kecanduan terhadap gadget, yang kedua yaitu emosional yang kurang stabil. Maka dari itu kami menghimbau kepada adik-adik semua yang berumur di
di bawah 12 tahun dan anak sekolah dasar untuk cermat dalam penggunaan smartphone, gawai, ataupun gadget. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every suntan tells stories and the shape of the white.